Puji Tuhan, berita yang keempat ini berjudul kaum beriman. Saudari, siapakah kaum beriman itu? Kaum beriman tidak lain adalah kita semua. Namun, saudari, sebelum kita melihat lebih lanjut mengenai kaum beriman ini, satu hal yang perlu kita pahami bahwa meskipun hari ini kita adalah kaum beriman yang sudah menjadi anak Allah, menerima hayat Kristus, kita perlu mengingat bahwa sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kondisi kita adalah orang yang berdosa. Baik, kita akan memasuki berita ini di dalam berita bab 4. Di sana ada 12 poin. Jadi kita akan memasuki setiap bagiannya. Yang pertama adalah keturunan Adam yang jatuh. Saudari, poin ini mengingatkan kita sampai kapanpun bahwa latar belakang kita sebelum menjadi kaum beriman, kita adalah keturunan Adam yang jatuh. Saudara-saudari, kita dahulu adalah orang yang berdosa karena di dalam kita ada dosa. Itulah sebabnya di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1, saya bacakan, di sana dikatakan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara-saudari, semoga kita terkesan bagian ini bahwa kamu dahulu sudah mati. Apa yang menyebabkan mati adalah pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Namun puji Tuhan, bagaimanapun kondisi kita yang dahulu sangat buruk, ayat 4 di dalam kitab Efesus pasal 2 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara-saudari, dari bagian ini kita perlu nampak bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan. Dan setelah kita nampak bahwa latar belakang kita adalah keturunan Adam yang jatuh, saudari, bagaimana kita bisa menjadi kaum beriman, kita perlu mengapresiasi. Langkah yang kedua adalah perkara diselamatkan. Perkara diselamatkan ini tidak semudah kalau kita hanya melihat ketika seseorang percaya Yesus dan menganggukkan kepala mengatakan, ya, aku percaya. Saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa di balik semuanya itu ada pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan dosa, akan pelanggaran-pelanggaran. Saudara-saudari, puji Tuhan, bagaimana kita diselamatkan? 6 poin di dalam Romawi kedua ini membantu kita. Yang pertama, di sana dikatakan kita diampuni dari dosa-dosanya. Yang kedua, kita dibersihkan dari segala pelanggaran yang telah kita perbuat. Kemudian kita dikuduskan secara posisi, secara kedudukan kita dikuduskan. Pengertian dikuduskan ini artinya Anda dipisahkan, Anda bukan lagi bagian dari mereka yang binasa karena dosa, tetapi Anda telah dikuduskan, dipisahkan. Puji Tuhan. Kemudian saudara-saudari, kita boleh melihat di pandangan Allah juga dibenarkan, didamaikan dengan Allah. Tidak hanya kita mengalami keselamatan, tetapi di pandangan Allah, saudara-saudari, posisinya benar. Kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan kita tidak lagi menjadi seteru musuh Allah, melainkan kita sudah didamaikan dengan Allah. Akhirnya, puji Tuhan, keselamatan Allah membawa seseorang dilahirkan kembali. Puji Tuhan, kalau kita melihat 6 aspek ini, kita perlu mengapresiasi bagaimana kita diselamatkan. Setelah seseorang diselamatkan, maka orang tersebut dibaptis. Puji Tuhan atas perkara baptisan. Saudara-saudari, baptisan ini adalah suatu bukti yang di luar bahwa kita, Anda dan saya telah diselamatkan. Tidak cukup penghidupan Kristiani kita, kaum beriman kita setelah dibaptis selesai. Saudari, tidak demikian. Namun di poin yang keempat bahwa kita perlu hari demi hari dipenuhi oleh Roh itu. Semoga kita masih ingat pelajaran ketiga mengenai pekerjaan Roh itu. Saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa hari ini
Roh itu berhuni di dalam kita dan kita boleh mengalami kesegaran melalui kita minum dari satu roh. Puji Tuhan, kita hari ini boleh mengalami Dia. Roh yang menghuni ini, roh itu yang menghuni kita, membawa kita hari demi hari bisa hidup dan dipenuhi oleh roh perbauran. Puji Tuhan, kita boleh hidup dan berjalan dalam roh perbauran. Kita tidak lagi berjalan sendirian, tetapi roh itu berjalan bersama-sama dengan kita. Roh itu hidup bersama-sama dengan kita. Sehingga di dalam penempuhan kita memasuki Romawi yang ke-6, hayat Tuhan boleh bertumbuh di dalam kita dan kita dibangun bersama. Saudara-saudari, di dalam penempuhan kehidupan kaum beriman, hayat itu perlu semakin lama semakin bertumbuh. Dan kita perlu belajar taat dipimpin oleh roh itu dalam hidup kita. Jalan kita, jalan orang Kristen adalah kita perlu berjalan di dalam roh. Dan roh itu akan memimpin kita menuju kepada kedewasaan. Dan semakin kita berjalan, seturut dengan waktu yang akan kita lampaui, maka saudara-saudari, amin, Dia mulai mengubah jiwa kita, cara berpikir kita, paradigma kita, susunan kita akan diubah menurut roh itu di dalam kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, Anda tidak sia-sia ketika Anda menuruti roh itu. Jangan hanya menuruti 1 kali atau 2 kali hari ini, atau besok Anda mau menurut. Tetapi saudara-saudari, seumur hidup kita perlu menurut, taat pada pimpinan roh itu yang ada di dalam kita. Dengan demikian, saudari, pikiran, jiwa kita akan terus mengalami pengubahan. Atau nama lainnya adalah transformasi. Sampai pada akhirnya kita diserupakan dengan Kristus. Saudara-saudari, kita rindu suatu saat orang lain berjumpa dengan Anda, berjumpa dengan saya, mereka berjumpa dengan Kristus. Puji Tuhan. Dia berjumpa dengan Kristus yang diekspresikan melalui kita. Mau sampai tahap ini, saudara-saudari, tidak bisa berhenti dalam pengalaman kita saat ini. Kita perlu terus maju dan terus mengalami pengubahan. Sampai pada akhirnya, Romawi yang ke-11, saudari, di sana dimuliakan. Puji Tuhan, kita menantikan kemuliaan anak Allah. Kapan? Saudari, di dalam Roma pasal 8 ayat 30, di sana dikatakan bahwa mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, kita menantikan mulia anak Allah. Kita menantikan sampai pada akhirnya, saudara-saudari, tubuh kita, seluruh diri kita dibawa masuk dalam mulia. Oleh karena itu di bagian yang terakhir, jalan untuk menikmati Kristus, puji Tuhan. Jalan untuk menikmati Kristus di dalam Roma pasal 10 ayat 8 sampai 9, sana dikatakan saudara-saudari bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ayat 9 sana mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudari, dari 2 ayat ini kita boleh melihat bahwa yang pertama ada firman, yang kedua ada mulut, yang ketiga ada hati, sehingga hasilnya adalah kita percaya. Saudari, puji Tuhan atas firman, mulut, hati, percaya. Kita perlu memiliki firman Tuhan. Kita menggunakan mulut kita untuk menikmati firman Tuhan, mengutarakan firman Tuhan. Sampai pada akhirnya firman itu di dalam hati kita, membuat kita menjadi orang yang percaya. Puji Tuhan.